Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafikoh Nurul Aziza akan melanjutkan materi tentang pembelajaran berbasis project based learning. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis project based learning. Yang pertama ada penentuan proyek. Penentuan proyek pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Langkah yang kedua yaitu perencanaan langkah-langkah penyelesaian. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan peserta didik. Yang ketiga, penyusun jadwal perencanaan proyek. Pengajar dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Yang keempat, penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru. Pengajar bertanggung jawab untuk melakukan monitor aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring ini dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Yang kelima, penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek. Penilaian ini dilakukan untuk membantu pengajar dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam melakukan evaluasi kemajuan masing-masing peserta didik. Yang keenam, evaluasi proyek dan hasil proses. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Selanjutnya ada ciri-ciri pembelajaran berbasis project based learning. Ciri-ciri yang pertama yaitu menurut Center for Youth Development and Education Boston, yaitu yang pertama melibatkan para siswa dalam masalah-masalah kompleks, persoalan-persoalan dunia nyata dimanapun para siswa dapat memilih dan menentukan persoalan atau masalah yang bermakna. Yang kedua, para siswa diharuskan menggunakan penyelidikan, penelitian, keterampilan perencanaan, berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah saat mereka menyelesaikan proyek. Yang ketiga, para siswa diharapkan mempelajari dan menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya dalam berbagai konteks ketika mengerjakan proyek. Yang keempat, memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dan mempraktekkan keterampilan pribadi pada saat mereka bekerja dalam tim kooperatif maupun saat mendiskusikan dengan guru. Yang kelima, memberikan kesempatan bagi para siswa mempraktekkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk kehidupan dewasa mereka dan karir. Bagaimana mengalokasikan waktu menjadi individu yang bertanggung jawab, keterampilan pribadi, belajar melalui pengalaman. Yang keenam, menyampaikan harapan mengenai prestasi atau hasil pembelajaran. Ini disesuaikan dengan standar dan tujuan pembelajaran untuk sekolah atau negara. Yang ketujuh, melakukan refleksi yang mengarahkan siswa untuk berpikir kritis tentang pengalaman mereka dan menghubungkan pengalaman dengan pelajaran. Yang kedelapan, berakhir dengan presentasi atau produk yang menunjukkan pembelajaran dan kemudian dinilai kriteria dapat ditentukan oleh para siswa. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Mazid.